Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita berupa hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita masih pada bab tentang masalah ruqah atau ruqyah dan tamaim, ya. Masalah ruqyah dan tamimah, ya, zimat kalau dalam bahasa sederhana kita. Kemudian qala asy-syarihu hafizahullahu taala, berkata pensyarah kitab ini atau yang menjelaskan matan isi dari kitab tauhid ini, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan al-azaimu, yang dimaksud dengan al-azaim ini bentuk jamak, ya, jam'u azimatin, adalah bentuk jamak dari kata azimah. Jadi azimah ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan azimah itu adalah bacaan, ya, yuqra'u alaih, ya, alal marid, sesuatu yang dibaca, itu azimah, Pak. Itu kalau dalam secara bahasa azimat itu yang dibaca. Namun kalau yang ditempel, yang digantung, itu namanya tamimah. Jadi zimat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ya, ini identik dengan tamimah. Sedangkan azimah itu adalah jampi. Jadi azimah itu adalah yang dibaca. Dan kita sudah bahas kemarin, ya, bahwasanya para ulama berbeda pendapat, ya, tentang ulama salaf, ya, berbeda pendapat tentang zimat yang apabila zimat tersebut adalah tulisan Al-Quran. Ada sebagian salaf yang memberikan rukhsah, keringanan, memperbolehkannya, kemudian sebagian lain melarangnya. Sebagaimana ini adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah dilarang.
seperti alasan-alasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Karena yang pertama, tidak pernah ada contoh ya dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya pernah menuliskan Al-Quran untuk dijadikan sebuah penangkal, mencatat Al-Quran untuk menolak bala, maka ternyata tidak ada contohnya. Kemudian di antara sebab kenapa pendapat yang melarang itu lebih kuat, karena akan mengakibatkan seseorang itu tidak menghormati Al-Quran. Akan ada perbuatan-perbuatan yang identik kepada pelecehan kepada Al-Quran. Contoh, orang membuat zimat ditaruh di pinggang, ada tulisan Al-Qurannya. Kemudian dia masuk ke WC. Tentu ini dikhawatirkan menjadi sebab dia tidak mengagungkan dan tidak menghormati ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Sehingga memang tidak diperbolehkan, dan ini adalah qaulnya ulama salaf, diantaranya Imam Ibnu Mas'ud, dan yang dirajihkan oleh para ulama Ahlussunnah, diantaranya ulama sekarang ya, ulama kontemporer ini Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian beliau lanjutkan, qila, dan dikatakan, jadi ada yang mengatakan yang dimaksud dengan al-azaim itu adalah ayatun minal qur'ani, ayat-ayat yang berasal dari Al-Quran, tuqra'u ala zawil ahati. Ahad itu marad ya, zawi itu yang memiliki al-amrad lah, ahad itu jamak dari ahah ya, ahatun jamaknya ahad ya, penyakit. Jadi dikatakan juga makna dari azimat itu atau azaim, azimah ya, ayat-ayat yang berasal dari Al-Quran, tuqra'u yang dibacakan ala dawil ahati, bagi orang-orang yang memiliki penyakit, au tuqra'u fi ma'in, atau dibacakan pada air, wa yusqahul maridhu, kemudian diberikan minum kepada orang yang sakit, au tuktabu fi sahnin, atau sesuatu ditulis pada piring, wa nahwihi, dan yang sejenisnya, wa tumhal kitabatu bima'in wa nahwihi, atau ditulis ya, kemudian tulisan tersebut ya disiram dengan air sehingga airnya diminum dan yang semisalnya, wa yusqahul ya maridhu, kemudian diberikan minum kepada orang yang sakit. Nah, ini pengertian dari azaim ya atau azimah. Jadi dia baca-bacaan dan termasuk juga bacaan yang ditulis, kata beliau. Wa khassa minhu, kemudian Rasulullah mengkhususkan darinya, yakni dari azimah yang dilarang. Karena kalau kita kembali ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya ruqyah-ruqyah, zimat-zimat dan ya dan sihir pelet itu bentuk kesyirikan. Jadi ruqa itu maknanya apa? Azimah, kan seperti itu. Ya, sesuatu yang dibaca. Nah, kan seperti yang beliau jelaskan pertemuan sebelumnya, hiyallati tusammal azaimu, itu pengertian warruqa yang dijelaskan oleh Syekh. Jadi hadis ini memang secara umum dilarang, Pak. Namun di situ ada yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya keluar dari keumumannya. Sehingga di sini akhraja min umumhi, mengeluarkannya yakni Rasulullah dari keumumannya, yakni keumuman larangannya, karena di situ ada dalil yang membolehkan ruqyah dengan syarat. Dengan syarat apa, Pak? Dengan syarat tidak ada ya unsur kesyirikan di dalamnya. Apa dalil yang mengkhususkannya? Ad-dalilu, dalilnya adalah wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata, tidak boleh ruqyah, ya, tidak diizinkan ruqyah. Ya, karena la di sini la nafyu lil jins, ya, menafikan seluruh jenis, ya. Namun di situ ada harful istisna, ya. Ada pengecualiannya, illa gitu, ya. Kecuali min ainin, ya, ruqyah dalam rangka untuk menghilangkan penyakit ain, ya, au humatin, atau penyakit akibat sengatan, ya, binatang berbisa. Kama sabaqa fi babi man haqqaqa tauhid. Ini penjelasan ini sudah berlalu, ya, dalam bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, ya. Ini sudah kita bahas, Pak, ya. Ini kisahnya salah seorang sahabat, Pak, ya, yang mana yang bernama Imran bin Husain. Ya, ini telah kita bahas, ya, pada bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kan waktu itu, ya, dia melihat, ya, pada malam hari bintang jatuh gitu, ya, dan beliau waktu itu tidak dalam keadaan sholat katanya, Pak. Kemudian beliau walakinni ludightu, kenapa engkau enggak sholat, ya? Aku itu tersengat binatang berbisa. Dan beliau meminta, ya, salah seorang untuk apa? Untuk meruqyahnya, ya. Ya, apa yang menyebabkan engkau untuk meruqyah? Maka beliau sebutkan riwayat yang beliau dengarkan gitu, bahwasanya ia tidak apa-apa meruqyah apabila tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya gitu. Akan tetapi kalau seorang itu tidak meruqyah dalam rangka untuk mendapatkan surga tanpa hisab dan tanpa azab, tentu ia tidak apa-apa juga, karena memang tidak wajib pula dia untuk meruqyah gitu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kata beliau, ma khala minasyirki. Jadi ruqyah yang dibenarkan itu adalah ma khala minasyirki, yang, ya, kosong, ya, atau yang tidak mengandung kesyirikan. Ya, wa khassa minhu dalilu ma khala minasyirki, itu syaratnya, Pak, ya. Jadi ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. Karena di dalam hadis yang lain, hadis sahih, Rasulullah mengatakan la ba'sa fir ruqa illam takun syirkan. Tidak apa-apa ruqyah tersebut, ya, selama tidak ada unsur kesyirikannya. Sekarang kita akan bacakan pada buku yang lebih lengkap penjelasannya, yaitu pada kitab Al-Qaulul Mufid, ya. Syekh, ya, Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di sini tentang syarat-syarat diperbolehkannya ruqyah, ya. Dalam halaman 121, ya, dalam kitabnya ini, ya, beliau mengatakan syurutu jawazir ruqyah, syarat-syarat bolehnya ruqyah. Nah, ini penting Bapak sekalian kita ketahui, ya. Apa syarat-syarat sehingga ruqyah yang dilakukan oleh seorang itu boleh secara syariat? Al-awwalu, syarat yang pertama, alla ya'taqidu annaha tanfa'u bizatiha dunallahi. Hendaknya orang yang meruqyah ataupun yang diruqyah, ini sama saja, ya, tidak meyakini bahwasanya ruqyah tersebut bermanfaat, ya, bisa mendatangkan manfaat, ya, pada zatnya sendiri selain Allah. Jadi orang yang meruqyah itu enggak boleh dia meyakini ayat Al-Qur'an yang dia baca itu, ya, dia sendiri yang bermanfaat selain Allah. Jadi apa yang harus dia yakini? Dia yakini itu hanya sebab saja, sebab syar'i, sebab yang dibolehkan oleh Allah. Jadi orang yang meruqyah jangan dia meyakini ruqyahnya sendiri yang bisa mendatangkan manfaat. Fa in yataqada annaha tanfa'u bidzatiha min dunillah fa huwa muharramun, ya. Dan apabila, ya, diyakini, ya, apabila ada yang meyakini, baik itu yang meruqyah ataupun yang diruqyah, dia meyakini bahwasanya ruqyah itu bisa mendatangkan manfaat, ya, melalui dia sendiri, ya, zatnya itu bermanfaat, ya, bisa mendatangkan manfaat, ruqyah itu sendiri yang mendatangkan manfaat min dunillahi selain Allah, fahuwa muharramun bal syirkun, ya, maka hukumnya itu haram, ya,
Bahkan ini adalah perbuatan syirik, bahkan termasuk perbuatan syirik besar nih Pak. Jadi barang siapa yang meruqyah dan dia yakin memang ruqyah saya yang hebat katanya. Memang ruqyah yang saya baca itu yang bisa mengusir setan, bukan Allah ya. Ayat itu, ini nggak boleh ini. Jangan kita yakini ayat itu yang bisa mengusir setan, bukan. Bukan kita yakini ruqyah, enggak, itu hanya sebab saja. Yang mengusir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ya'taqidu, ya, akan tetapi seseorang yang meruqyah ataupun yang diruqyah harus meyakini annaha sababun, bahwasanya ruqyah itu hanyalah sebab saja. La tanfa'u, tidak bermanfaat hukum asalnya, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi itu syarat yang pertama Pak. Orang yang meruqyah dan yang diruqyah mesti meyakini ruqyah ini hanya sebab saja, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, itu satu-satunya hanya Allah, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian asani, syarat yang kedua, alla takuna mimma yukhalifu syar'a, kama idza kanat mutadamminata du'ai ghairillahi aw istighasati bil jinni aw istighasatin bil jinni wa ma asbaha dzalik fa innaha muharramatun bal syirkun. Yang kemudian yang kedua, syarat yang kedua, hendaknya ruqyah tersebut ya bukan sesuatu yang menyelisih syariat. Jadi ruqyah itu bersih dari perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Seperti apa? Seperti syirik. Nah, beliau buat contoh di sini Pak ya. Kama, ini harfu tamsil Pak ya, memberikan contoh. Seperti ya iza kanat, apabila ruqyah tersebut mutadamminata du'ai ghairillahi, mengandung unsur berdoa kepada selain Allah. Jadi ada ruqyah Pak, orang beralasan ruqyah juga, dukun sekarang Pak, jampi-jampinya, pengobatannya, ritualnya akan ruqyah. Ya ternyata di situ ada istighatsah, berdoa, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya amditna, aghisna, na'udzubillah. Ini sudah berdoa meminta ghaus, meminta pertolongan itu Pak kepada selain Allah. Maka ini adalah ruqyah yang haram hukumnya, bahkan syirik. Nah itu Pak, itu contohnya. Aw istighasatin bil jin, atau beristighasah, ya meminta pertolongan kepada jin dan kepada apapun selain Allah. Kalau ada ruqyah, ada unsur itu di dalamnya, maka kita pastikan ini adalah ruqyah syirkiyah. Ya, ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah, ya pakai kaf ya. Ruqyah yang syirik, hukum yang syirik jenisnya. Ini. Jadi segala bentuk ruqyah yang menyelisih syariat ini dilarang ya. Baik itu karena syirik, yang kedua ya, yang termasuk menyelisih syariat karena tujuannya. Nah ini Pak, hati-hati. Apa Pak? Bagaimana tujuannya untuk bisnis? Karena memang ruqyah itu bukan untuk bisnis. Nah ini juga bisa Pak, ya mengandung sesuatu yang diharamkan, karena innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya sudah salah, ya untuk bisnis, ya ini juga tidak diperbolehkan. Ya, ruqyah untuk menjadi mata pencarian ini tidak pernah ada Pak di zaman salaf ya. Ulama salaf itu banyak, ahli hadisnya ada Abu Hurairah ya, panglima perangnya ada Khalid bin Walid ya, ahli matematikanya ada Zaid bin Sabit ya. Enggak ada sahabat itu yang ahli ruqyah, ada enggak Pak? Ada enggak cerita mengatakan ada sahabat yang ahli ruqyah? Nah, maka tidak dibenarkan ya kalau seandainya ruqyah dijadikan sebuah pekerjaan, sebuah profesi ya, karena memang tidak pernah ada contoh ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana ruqyah? Gampang saja. Kalau kita bisa ruqyah, kita bantu orang ikhlas. Tidak perlu ruqyah dijadikan sumber penghasilan gitu ya, sumber pendapatan. Yang zaman sekarang banyak ya dibuat rumah-rumah ruqyah. Bahkan ruqyah sekarang ada organisasinya Pak ya. Iya. Ada cabang-cabangnya. Ya, ada cabang di sini, ada cabang
Di situ dikit-dikit ruqyah jadi Pak ya. Kadang dia memang yang jauh dari Allah tetap jin yang disalahkan. Ya, jin yang terprotes Pak ya. Dia yang lebih bahaya dari saya ya kan. Dia lebih parah kata jin. Kok saya yang disalahkan? Itu yang ini juga harus diperhatikan Pak ya. Ya, jangan berlebihan dalam masalah ruqyah ini. Ya. Bahkan orang sakit kesehatan medis biasa pun terkadang ya, iya harus mesti diruqyah karena ada tujuan keuangan Pak ya di dalamnya. Bahkan tidak sedikit sekarang Pak orang menjual minuman ini, ya ini menjadi brandnya itu ruqyah gitu ya. Iya dijadikan sekarang untuk brand sebuah produk agama gitu Pak. Ini yang mesti kita ya pahami, ini juga bisa membuat niat kita berubah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atau meruqyah ada unsur bid'ahnya. Contoh ruqyah yang dilakukan dengan berjamaah ini termasuk mimma yukhalifu syara' ya. Termasuk perkara yang melanggar atau menyalahi syariat. Ya, karena memang Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah mencontohkan meruqyah itu harus satu masjid ya Pak ya. Satu orang ruqyahnya rame-rame diruqyah, memang diruqyah memang tidak ada seperti itu. Karena dikhawatirkan itu nanti ya akan menjadi kebiasaan. Dan orangnya yang meruqyah itu akan dikultus Pak, ini sakti ustadznya Masya Allah. Kalau saya diruqyah sama ustadz itu, wah Masya Allah ya, sehingga ustadz yang lain dibeda-bedakan, padahal itu hanya terkadang sugesti saja. Karena yang hebat itu bukan ustadznya Pak, yang hebat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz itu yang baca aja kan gitu, sehingga terjadi kepanitikan nanti kepada sosok individu tertentu. Nah, kalau ustadz itu yang meruqyah orang kan karena memang hebat, yakinnya nggak sama Allah lagi Pak, tawakalnya udah berkurang sama Allah, tawakalnya sama ustadz tersebut. Padahal ruqyah itu gampang ya, kita masing-masing itu lebih afdol Pak. Kita baca aja Al-Fatihah itu sudah jadi ruqyah. Baca trikul kata orang ya, Qul huwallahu al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur ya, kita hembuskan ke kedua telapak tangan kita, kita usapkan ke seluruh tubuh kita, itu sudah ruqyah. Ya gampang Pak. Zikir-zikir pagi petang itu ruqyah semua itu. Isinya itu kan ruqyah itu kan bacaan-bacaan min ayatil Quran, dari ayat Quran itu dan dari hadis-hadis Nabi. Kita baca Al-Quran ini sudah ruqyah, ini sudah perlindungan Allah ini. Karena memang yang melindungi itu Allah, bukan ruqyah itu. Ini. Jadi kenapa kita melarangnya itu Pak? Karena akan terjadi pengkultusan. Jadi orang akan mengkultusnya ini kalau ustadz itu yang meruqyah, ini hebat ya Pak ya. Ya karena ustadznya pandai acting pula deh Pak ya. Oh, gini-gini enggak ada itu ya. Ya seolah ya. Ya seolah dia punya kesaktian yang lain gitu ya. Ada yang Masya Allah. Mana ada yang seperti itu ya. Bacakan aja udah kayak baca Al-Quran kita ya. Nah, terkadang dibuat bumbu-bumbu seperti itu Pak, supaya apa Pak ya, karena itu teori marketing ya. Karena kalau seperti itu kan orang yakin, oh ini Masya Allah nih kan ustadznya kan, ini mantap ini gitu ya. Nah, di situ dia menaikkan brandnya Pak ya, brand ruqyah yang dibawa ya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita berhati-hati Pak ya. Ruqyah itu sesuatu yang gampang, tidak sulit Pak. Kita sendiri bisa. Baca Al-Quran pun lihat Al-Quran boleh. Niat kita ya, niat kita baca Al-Quran, kita minta pertolongan sama Allah. Baca Al-Quran itu hanya sebab saja. Ya kan? Insya Allah menjadi ruqyah itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak harus kita mengkultuskan, kalau saya ruqyah harus sama ustaz, itu enggak boleh gitu Pak. Ya. Nanti meyakini kesaktian ustaz itu jadinya bukan lagi ayat Allah kan gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna mafhumatan ma'lumatan. Hendaknya ruqyah yang dibaca itu mafhumah, sesuatu yang dipahami maknanya. Ya jangan seperti ya tulisan-tulisan dalam kitab-kitab sihir Pak, seperti Mujarabat Kubra itu ya. Nah, itu kan ada tolasim. Tolasim itu adalah penggalan huruf abjad ya, hijaiyah itu. Ha, alif, ba, enggak ada maknanya. Ya.
Ya kan, ghairu mafhumah, itu tidak dipahami. Maka ini enggak masuk ke dalam ruqyah yang diperbolehkan. Jadi ruqyah itu syaratnya sesuatu yang dibaca itu dipahami maknanya. Berarti orang yang meruqyah itu mestilah berilmu, Pak. Ya. Dia baca, dia pahami maknanya. Ya, lebih afdol ketimbang yang bisa baca aja tapi nggak tahu dia makna yang dia baca. Kan seperti itu. Makanya kita ketika baca itu, Pak, kita pahami artinya juga gitu. Sehingga ruqyah yang kita baca itu mafhumah, dipahami, ma'lumah, diketahui maknanya. Fa in kanat min jinsi talasimi wa sya'wadati, ya, fa innaha la tajuzu. Kalau seandainya ruqyah itu sejenis talasim. Talasim itu seperti zimat yang telah kita sebut tadi, rajah, Pak, ya. Ada huruf potongan-potong huruf hijaiyah gitu. Ya. Dan sya'wadzah itu hampir sama, ya. Fa innaha la tajuzu, maka tidak diperbolehkan ruqyah yang seperti itu. Amma binisbati lit tamaimi fa in kanat min amrin muharramin aw yataqad annaha nafi'atun li dzatiha aw kanat bi kitabatin la tufhamu fa innaha la tajuzu bi kulli halin. Adapun, ya, binisbati lit tamaim, adapun tentang tamaim atau tamimah atau zimat, ya, fa in kanat min amrin muharramin, ya, maka dia itu adalah dari perkara yang diharamkan. Jadi kalau zimat, Pak, itu secara mutlak seperti yang telah kita jelaskan tadi, itu mutlak, ya, secara umum keseluruhan diharamkan. Aw ya'taqada annaha nafi'atun li zatiha, atau orang yang memakai zimat itu meyakini bahwasanya zimat itu bisa mendatangkan manfaat, ya, dari zatnya sendiri gitu. Zatnya sendiri yang bisa mendatangkan manfaat, ya. Au kanat bi kitabatin la tufhamu, atau dia berasal dari tulisan yang tidak dipahami. Fa innaha la tajuzu bi kulli halin, maka sesungguhnya tidak diperbolehkan zimat yang seperti itu dalam kondisi seperti apapun, ya. Dalam kondisi apapun, ya, tidak diperbolehkan. Jadi banyak juga zimat sekarang, Pak, memang dia pakai huruf Al-Quran, terkadang ada ayat Al-Quran, namun banyak dicampuri oleh sesuatu yang nggak ada maknanya. Ya, awalnya, ya, dia pakai Bismillahirrahmanirrahim, kadang ayat kursi yang ditulis, Pak, namun di situ diselipkan potongan-potongan huruf hijaiyah, ha 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 ha, kadang macam hu ya. Dan terkadang juga ada yang dibaliknya ayat Al-Quran itu, Pak. Iya. Sebenarnya dari ayat 1 sampai 5, ini dari 5 sampai 1. Ini dalam rangka untuk mengacaukan dan merendahkan Al-Quran. Di situ nanti jin itu senang. Karena jin itu, Pak, berbahagia kalau orang berbuat bid'ah. Itu kan termasuk perbuatan bid'ah dalam Al-Quran gitu. Mencampur-campur ayat Al-Quran dengan potongan-potongan huruf hijaiyah yang tidak ada maknanya, yang diyakini bermanfaat, yang diyakini sebagai azimat. Nah, disitulah, ya, nanti pertolongan jin kafir itu datang, ya, karena sesuatu yang disenanginya perbuatan bid'ah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah, Pak, ya, 3 syarat yang disebutkan oleh beliau bolehnya ruqyah. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama, hendaknya orang yang meruqyah itu atau yang diruqyah meyakini bahwasanya ruqyah itu hanya sebab saja. Yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya ruqyah tersebut, ya, tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariat seperti syirik di dalamnya, kemudian bid'ah di dalamnya, dan tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan secara syariat, ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya ruqyah tersebut dipahami, diketahui maknanya, bukan dari jenis tolasim, potongan huruf-huruf hijaiyah yang tidak dipahami maknanya. Nah, kalau seandainya tidak, ya, terpenuhi 3 syarat ini, maka kita pastikan itu adalah ruqyah yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid ini, ya. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan ruqyah yang dikhususkan ini,
yang tadinya secara umum dilarang oleh Allah, kemudian yang dikhususkan itu syaratnya adalah ma khala minasyirki, yang bebas daripada perbuatan syirik. Nah, seperti apa? Beliau berikan contoh di sini, ai al isti'anatu bi ghairillah, yaitu meminta bantuan pertolongan kepada selain Allah. Bi an kanat bi asma'illahi wa sifatihi, kalau seandainya itu dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah, wal ma'suri anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan yang telah ma'sur, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itu yang diperbolehkan gitu. Jadi yang diperbolehkan itu ruqyah dengan nama-nama Allah itu boleh, Pak. Kita memohon dengan berperantara dengan nama-nama Allah itu diperbolehkan. Bertawassul gitu ya, dengan asmaullah, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, kemudian dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta pertolongan, itu diperbolehkan. Kemudian ruqyah dengan sesuatu yang maksur, yang diasarkan atau yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga diperbolehkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian beliau mengatakan, wa hasilu ma dzakarahu al-musannifu rahimahullahu fi hukmi hadhil asya'i al-madhkurati ma yali. Kemudian kesimpulan apa yang telah disebutkan oleh penulis kitab ini tentang hukum, ya, perkara-perkara yang telah disebutkan itu, maka kesimpulannya ada 3 yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama, anna ruqyata tanqasimu ila qismain. Ruqyah itu terbagi menjadi 2 bahagian. Qismun masyru'un, ya, atau qismin masyru'in, ya. Yang pertama bagian yang disyariatkan, artinya ruqyah yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Kemudian ada wa qismin mamnu'in, kemudian ada bahagian ruqyah yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan seperti apa? Maka beliau menjelaskan, fal masyru'u, maka ruqyah yang masyru', yang diperbolehkan, ma khala minasyirki, yang bebas daripada perbuatan syirik. Jadi tidak ada Bapak Ibu unsur sedikit pun perbuatan syirik dalam ruqyah tersebut. Wal mamnu'u, kemudian yang dilarang, maka nafihi syirkun, ya, apabila terdapat di dalamnya perbuatan syirik. Nah, jadi kalau ada ruqyah, Pak, ada unsur syirik di dalamnya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ada dalam ruqyah itu orang meyakini ruqyah itulah yang bisa, ya, yang berpengaruh, yang sakti, ya. Kemudian dia lupa dengan Allah. Ini tentu syirik ini, Pak. Walaupun yang dibaca ayat Al-Qur'an, namun yang dia yakini yang bisa mengobati memang justru Al-Qur'an itu betul, bukan Allah, dia lupa sama Allah, tentu ini juga tidak diperbolehkan, bahkan syirik, kata beliau tadi. Kemudian yang kedua, annat tamaima tanqasimu ila qismaini. Sesungguhnya zimat, ya Pak, ya, juga dibagi menjadi 2 bahagian. Qismun mamnu'un bil ijma'. Yang pertama adalah bahagian yang dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama. Mamnu' dilarang secara ijma', berdasarkan ijma' para ulama. Wa huwa ma kana yashtamilu ala syirkin, yaitu ruqyah yang mengandung perbuatan syirik. Nah, ini semuanya ruqyah pula, zimat, ya. Zimat yang mengandung di dalamnya unsur kesyirikan, semuanya itu dilarang. Ya, seperti adanya, ya, tulisan yang tidak dipahami gitu, ya. Raja-raja gitu. Wa qismin, ya, mukhtalafin fihi. Kemudian juga ada kelompok atau bahagian daripada zimat yang diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Wa huwa makana minal Qur'an, ya, yaitu zimat yang berasal dari Al-Qur'an. Qila innahu jaizun. Ada ulama yang mengatakan, ulama salaf, ya, dia diperbolehkan. Wa qila innaha mamnu'un, dan ada juga ulama yang mengatakan dia dilarang. Namun yang kuatnya pendapatnya seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, was-sahihu, dan yang sahih, annahu mamnu'un, ya, bahwasanya dia dilarang walaupun dia dari Al-Qur'an, Pak. Karena alasan yang telah kita sebutkan tadi, karena Nabi tidak pernah mencontohkannya gitu.
Kemudian yang kedua, akan mudah nanti ya kita bawa ke tempat-tempat yang tidak layak Al-Quran dibawa ke tempat itu gitu. Ini diantara alasan kenapa pendapat yang kuat dia dilarang. Was-sahihu, dan yang sahih annahu mamnu'un, bahwasanya zimat meskipun dari Al-Quran itu tetap dilarang. Kenapa Pak? Saddan lizzari'ati, dalam rangka untuk menutup celah, atau dalam bahasa kita sebagai tindakan preventif ya, tindakan pencegahan. Karena kalau seandainya dibolehkan seperti itu, akan muncul nanti perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kenapa Pak? Orang akan menganggap zimat ini sakti, kan dari Al-Quran Pak ya. Orang akan banyak bergantung kepada zimat dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai zimat pede dia Pak. Banyak orang kampung saya seperti itu Pak ya, kalau nak merantau itu dikasih zimat pede dia Pak ya, percaya dirinya tinggi ya, berani kali itu. Kalau tawuran dia yang nomor 1, karena dia meyakini zimat ini bisa buat dia sakti. Ya, ini sudah syirik itu, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kalau nolong kita meskipun gak ada zimat, seperti Nabi Pak, Nabi setiap peperangannya tidak pernah diriwayatkan satu pun hadis, walaupun palsu hadisnya, tidak ada mengatakan Nabi pakai zimat ya. Namun Nabi pakai baju besi ya, itu sahih. Kalau perang Nabi pakai baju besi. Bahkan Nabi juga pernah terluka, bahkan pernah patah gigi beliau ya ketika pada perang Uhud ya. Ya tidak ada yang kebal gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiyanatan lil Quran ya, dalam rangka untuk menjaga Al-Quran, menjaga kehormatan Al-Quran gitu. Karena kalau seandainya Al-Quran ditaruh di sini, ditaruh di pinggang ya Pak ya, nggak jarang juga ditaruh di kakinya anak kecil itu, padahal ada Al-Qurannya, katanya zima, nauzubillah, berarti sudah ya tidak lagi mengagungkan Al-Quran, bahkan cenderung meremehkan Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga, at-tiwalatu mamnu'atun. At-tiwalah ini telah kita bahas sebelumnya ya Pak ya, adalah mantra-mantra sihir untuk ya membuat suami cinta kepada istrinya atau istri cinta kepada suaminya. Pelet lah kalau bahasa kita. Jadi at-tiwalatu itu mamnu'atun seperti hadis ya. Inna ruqa wat tamaima wat tilawata ya wat tiwalata ya, tiwalah bukan tilawah ya. Wat tiwalah itu syirkun, itu adalah perbuatan syirik gitu. Ya. Min ghairi khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat, artinya sepakat ulama gitu Pak ya, dia adalah syirik ya gitu. Jadi enggak ada pelet ya, enggak ada pelet yang syar'i, enggak ada Pak ya. Semuanya syirik, semuanya bentuk sihir yang merupakan dosa besar. Li'annaha, ini alasannya, karena sesungguhnya pelet tersebut atau tiwalah tersebut nau'un minas sihri ya, satu jenis dari sihir ya, jadi merupakan jenis sihir nih Pak. Nah, makanya Pak saya amat tercengang ya, beberapa waktu yang lalu pernah saya disodorkan oleh teman ya. Nah, ini ada anak pesantren pula ini pelakunya Pak ya. Jadi dia mengatakan saya sudah diijazahkan oleh guru saya. Apa ajian yang dia ijazahkan Pak? Allah musta'an. Ajiannya adalah ajian pelet. Ternyata ada di YouTube juga itu Pak. Jadi ajian pelet itu di pondok-pondok pesantren, nauzubillah Pak. Itulah pondok pesantren yang tidak ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan manhaj salaf ya. Nah, di mana ada Rasulullah mengajarkan seperti itu? Nah, dia katakan ini sanadnya bersambung, sanad kemana itu Pak? Kalau ke iblis saya yakin itu sanadnya pelet itu. Nauzubillahi min zalik. Iya luar biasa Pak. Jadi ada bacaan juga, dia bacaan ayat juga itu. Ya, kemudian bacaan itu dibacakan pada rokok katanya. Untung saya nggak hafal bacaannya Pak. Kalau hafal bahaya pula gitu ya. Jadi harus pakai rokok Pak ya, ini rokok sudah maksiat dicampur dengan syirik gitu Pak ya. Iya, nauzubillahi min zalik. Iya, dan amalan-amalan lainnya yang sudah diijazahkan, ini sudah ijazah dari mana itu Pak ya? Ya, nauzubillahi min zalik.
sanadnya bersambung nih katanya. Sanadnya bersambung kepada siapa entah mana. Kalau kita alhamdulillah Pak ya, kita mudah-mudahan ya ibadah yang kita lakukan ini memang ada sanadnya juga, namun jelas Pak ya. Sanadnya dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya memang nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad itu sebenarnya sudah ada pakarnya. Nah, orang sekarang kan enggak ya. Dia buat sanad sendiri. Entah tenda kan itu katanya. Karena bukan pakarnya yang berbicara. Tapi kalau sanadnya itu ada di Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Ashabus Sunan, Imam Muhammad, jelas gitu ya. Karena mereka adalah ahli sanad. Mereka adalah musnid ya, ahli sanad ya. Nah, bukan orang-orang sekarang yang ngaku-ngaku punya sanad. Sanad saya sudah sampai ke Rasulullah. Ya padahal dia tahlilan, mana ada tahlilan sampai ke Rasul. Sanad kemana itu ya? Kalau ada Pak, gampang aja. Kalau seandainya sanad Bapak itu nyambung ke Rasulullah, ada nggak Imam Bukhari nyimpannya riwayat sanad Bapak dan bagaimana penjelasan Imam Bukhari? Coba, Imam Bukhari ini lebih hebat dari Bapak, dia ahli hadis. Ya, dia kan mengatakan seperti itu, kami ini bersambung sanad kami kepada Rasulullah. Berarti lewat Imam Bukhari dong gitu. Kalau nggak lewat Imam Bukhari tidak disepakati kesahihannya. Karena yang disepakati hadis sahih ya, riwayat yang sanad yang sahih itu, yang ulama ijma itu kalau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan setelahnya Muslim. Sehingga ulama hadis mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, tolak ukurnya sudah ada nggak dalam Sahih Bukhari gitu. Kalau memang nyambung, kalau nggak ada ya saya juga bisa buat sanad dewe ya gitu. Masing-masing kita punya sanad juga antar kan gitu. Wallahu taala a'lam bisawab. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an. Jadi marfu'an ini istilah dalam mustalah hadis Pak ya. Kalau Bapak baca marfu'an artinya disandarkan ke Nabi itu. Karena hadis marfu itu adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis marfu ya. Baik itu min qaulin au fi'lin au taqririn. Baik itu dari perkataan, perbuatan atau ketetapannya Rasul. Ada juga istilah mauqufan gitu ya. Nah, kalau mauquf ma ya udhifa ila sahabah ya, yang disandarkan kepada sahabat. Kemudian ada pun maqtu' ya. Maqtu'an itu ma udhifa ila tabi'in, yang disandarkan kepada tabi'in. Ini dalam mustalah hadis. Jadi dari Abdullah bin Ukaim secara marfu terangkat kepada Nabi. Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu. Jadi dia menggantungkan hatinya pada sesuatu tersebut gitu. Wukila ilaihi, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Artinya Allah berlepas tangan gitu. Jadi kalau kita sudah menggantungkan hati kita pada benda, termasuk pada orang Pak. Kalau saya kalau nggak kerja sama bapak itu nggak ada rezeki saya, ya nggak makan saya, nauzubillah. Kalau seperti itu, dah Allah serahkan nian, Allah lepas tangan gitu. Ya, kemana kita lagi bergantung Pak kalau nggak sama Allah gitu, ya. Kalau nggak kerja di situ saya, nanti siapa yang ngasih saya? Nauzubillah, itu tauhid yang lemah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Karena manusia terlalu terkesima dengan sebab, lupa dengan musabbib. Musabbib itu yang menciptakan sebab. Memang Bapak itu bos kita, namun yang menciptakan Bapak itu siapa? Allah. Yang ngasih rezeki Bapak itu siapa? Allah. Sama kita Allah juga. Jangan kita gantungkan hati kita kepada Dia gitu. Kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga pekerjaan. Kalau saya nggak bekerja nggak dapat makan saja, jangan gitu Pak. Ya kalaulah bukan karena Allah saya nggak bisa makan, gitu. Ingat Allah dulu. Kemudian Allah menyuruh saya berikhtiar. Itulah karena Allah menyuruh saya berikhtiar, berusaha, makanya saya bekerja dengan pekerjaan yang halal gitu. Maka jangan kita gantungkan hati kita kepada selain Allah. Baik itu pekerjaan kita, ya, baik itu kepada suami kita, pada istri kita, kalau kita gantungkan hati kita sama Allah, apalagi sama wali gitu ya. Iya, apalagi sama pohon ya, pohon keramat, nah, itu nauzubillah lebih parah lagi gitu Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah tauhid ya.
kita membebaskan keyakinan kita, ketergantungan kita ya hanya kepada Allah. Sehingga ketika sulit, ini ada faedah Pak ya, dari Imam Ibnu Utsaimin. Walihada kana min du'air rusuli, ya kan? Dan di antara doanya para rasul wa atba'ihim, dan para pengikut-pengikutnya rasul, endal masaib, kalau seandainya para rasul tengah ditimpa musibah yang besar gitu Pak ya. Wasyadaid, atau dalam keadaan sempit, ada suatu duka, ada sebuah permasalahan yang mereka hadapi ya, maka ini doanya Pak ya. Apa doanya Pak? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah bagiku, wa ni'mal wakil, Allah lah sebaik-baik ya yang mewakili seluruh kegundahanku. Allah lah yang akan membebaskannya. Aku wakilkan gitu, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar. Doa ini juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dimasukkan oleh Raja Namrud kemana Pak? Ke api, ketika dibakar hidup-hidup. Ini yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang kita banyak perbaca Pak. Ketika ekonomi lagi sempit ya, ingat Allah ya. Jangan ketika ekonomi sempit untung apa namanya itu, ada orang juga saya dengar ya, menyesal ya, ada dia menyesali sesuatu yang apa namanya Pak, sesuatu yang enggak patut disesali ya. Ya kalau seandainya saya enggak gini-gini, jikalau gitu ya. Kalau saya enggak gini ya tentulah ya meratap dia, nauzubillah ya. Maka ini enggak dibolehkan ya. Makanya nanti dibahas juga Pak dalam kitab tauhid ini, jangan sering mengatakan jikalau. Ya. Karena lau itu kan kalau bahasa kitanya kalau ya, kalau bahasa Arabnya lau gitu ya. Karena lau itu banyak orang itu mengatakan kalau menyesal seperti itu akan membuka pintu syaitan, sehingga orang itu tidak lagi tawakalnya sama Allah, seolah-olah sebab itulah yang bisa mempengaruhi dirinya gitu. Maka jangan banyak berkalau-kalau ya, jikalau, seumpamanya ya kan, bila mana, jangan banyak Pak ya. Iya, katakanlah apa yang terjadi itu qadarullahu ma syaa fa'al. Ini adalah ketentuan Allah ini. Udahlah, ya kan, yang sudah terjadi itu udahlah. Ini sudah ketetapan Allah, dan Allah itu melakukan apa yang Allah tetapkan. Apa yang sudah Allah tetapkan, Allah itu melakukannya gitu. Ya kalau seandainya aku enggak berhenti di situ, tentu sekarang saya sudah jadi konglomerat, enggak boleh gitu ya. Kalau seandainya saya gitu, tentulah ya saya enggak akan seperti ini ya, tentulah kamu enggak boleh gitu Pak ya. Kenapa? Karena hati kita enggak terpaut sama Allah lagi, akan terpaut kepada sesuatu yang kita luput itu untuk melakukannya. Penyesalan saja, gundah saja yang akan kita rasakan. Maka enggak boleh lau itu Pak ya. Wa qalaha Muhammadun, jadi Nabi Muhammad juga mengucapkan doa ini, kata beliau, wa ashabuhu, dan ya para sahabatnya, hina qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u, sesungguhnya manusia itu telah berkumpul. Ini ketika Nabi Muhammad mau dikepung, mau dibunuh ya Pak ya. Lakum, berkumpul untuk mengusirmu, membunuhmu gitu ya. Fakhshawhum ya, maka takutlah kepada mereka ya kan. Maka di kelanjutan ayat ini jangan takut ya kepada manusia ya, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini Pak. Jadi ini faedah luar biasa Pak ya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Pak. Kalau seandainya kita lagi sempit hidup, maka kita banyak-banyak ingat sama Allah. Boleh jadi itu ujian Pak ya. Ujian yang Allah berikan kepada kita. Namun ternyata ketika kita menghadapi ujian tersebut Pak, lihat orang yang di bawah kita ternyata lebih parah lagi ujiannya. Kan masalah dunia terkadang nih Pak ya. Ternyata orang itu lebih parah lagi ujiannya Pak. Mungkin ujian kita sekarang apa Pak? Ujian kita misalkan sekarang ya bayar utang. Ternyata orang ada yang lebih banyak lagi utang daripada kita. Makanya kita ingat sama Allah. Jangan banyak menyesal apa yang telah berlalu dari kehidupan kita. Banyak kita doa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apapun ya kesempitan kita difitnah orang ya, kita dijauhi orang ya, biasa saja ya. Kita
kita dijelek-jelekkan orang, ya kita baca doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan kita Pak Nabi aja dijelekin orang. Para ulama saja, Imam Bukhari itu Pak pernah ditahzir juga. Ya, dikucilkan beliau. Ya, bahkan Imam Syafi'i pernah dikatakan Syiah Rafidhah. Ya, ditahzir juga. Imam Ahmad juga pernah. Ya. Namun ya tidak menjadikan mereka ya putus semangat dalam melakukan kebaikan gitu. Tetap ya karena memang keridhaan manusia itu ya kata para ulama mengatakan ridon nas ghayatun la tudrak gitu Pak ya. Ridhonya manusia itu sesuatu yang mustahil kita raih. Kalau seandainya kita mau orang itu semuanya senang, pasti ada yang enggak senang gitu. Akan tetapi kebalikannya ridho Allah ya ghayatun ya la tutrak ya. Ridho Allah itu adalah tujuan yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena itu adalah tujuan kita dalam kehidupan ini. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan mengingat waktu ya. Semua yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang salah, khilaf dan keliru ini dari pribadi kami dan syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.